Assalamualaikum teman-teman. Ya rupanya ya permasalahan dari Pak Riyad Bajar ini kedapatan ya atau keciduk lagi ngudut ya di tengah lautan. Ini berbuntut panjang teman-teman. Ya ada sebuah video di mana ya Pak Riyad Bajar ini ternyata membongkar oknum-oknum atau dai-dai salafi lainnya yang ternyata juga kurang lebih sama. Ya kayak gini juga teman-teman. Ya ngudut. Dan parahnya teman-teman ya ada di antara orang-orang ini ya ada di antara orang-orang yang disebutkan oleh Pak Riyad Bajar ya atau ciri-cirinya. Yaitu seakan-akan kalau kami duga ya dan umat Islam lainnya itu menduga ya bahwa itu mengarah kepada ya salah seorang pemilik channel YouTube ya di Indonesia ini yang channel YouTube-nya juga lumayan besar yang berlogo warna biru yang tentunya di dalam itu sering membahas atau mengundang materi seputar ya untuk membantu UMKM masyarakat Indonesia teman-teman ya. Dan mungkin baiknya seperti apa ya video pernyataan dari Pak Riyad Bajar ini yang tidak tanpa ragu yang membongkar dalam kutip ya kebobrokan yang berada ya atau yang dimiliki dalam tubuh salafi itu teman-teman. Dan mungkin baiknya coba kita simak video berikut ini. Sudah mulai ngaco, di luar kuasa, cabut diri. Oke. Ya, karena kita sadari kelemahan kita. Kalau dari judulnya ini teman-teman ya, benarkah Ustaz Zulkarnain dan Dery pemilik ya mungkin kita tahu ya Dery pemilik podcast Kasih Solusi ya, benarkah kayak gini ngevap ya, kayak gini ya. Coba kita lanjut teman-teman. Lucunya salah seorang dari ustadz itu kemarin dia bikin konten di podcast yang jual nama agama, ikut ngomong dan nyerang kita. Jadi saling ribut teman-teman ya, saling ya gontok-gontokan nih di tubuh salafi ini teman-teman. Asal kalian tahu para pemain di situ. Nauzubillahi min dzalik ya, mereka saling bongkar teman-teman. Ikut ngomong dan nyerang kita. Ana akan gambarkan sedikit untuk kalian busuknya mental orang-orang sosmed, konten kreator, hamba-hamba algoritma. Hamba-hamba algoritma katanya teman-teman. Dai-dai yang nebeng tenar. Nah, ini ya umat Islam ya, sebagian besar umat Islam yang ya menduga bahwa yang beliau maksud ini adalah yaitu tadi ya channel YouTube yang berlogo biru itu tadi. Ya. Apakah kalian tahu? Ada satu podcast yang dulu Ana arahkan sejak pendiriannya. Tuh. Podcast teman-teman ya. Sahabat dekat. Tapi kesimpulan akhirnya memang ahli tauhid nggak bisa bareng sama hamba medsos dan hamba nelpon. Kita ahli tauhid atau fokusnya di tauhid, di ikhlas, ngehindarin ria, ngehindarin sum'ah. Jadi ya Pak Riyad Bajar ini yang ngeklaim ya kita ini ahli tauhid teman-teman ya. Ngehindarin pencitraan, pagar manhaj disiplin dan lain-lain, itu kita. Mereka fokusnya justru perhatian makhluk, views makhluk. Nah, susah, nggak bisa nyambung memang. Emang nggak bisa nyambung, usulnya udah beda. Pagar manhaj kalau misalnya bertentangan dengan keuntungan dan lain-lain, ya diterabas deh. Kesimpulannya ujungnya itu. Iya. Ya? Gocekan mereka luar biasa. Mereka adalah para sahabat kami. Kita sudah penuhi hak-hak mereka untuk dinasehati, dihusnudzonin, dan dikasih uzur bertahun-tahun. Host podcaster ini dari Jakarta ujung datang ke Rahmi Atas ini, duduknya di depan. 2 kali kedatangan Ane ingat. Masya Allah. Pulangnya ke rumah mamah Ane, duduk majelis makan nasi uduk. Nampak terlihat kalau kita lihat di sini teman-teman ya wajah atau ekspresi dari Pak Riyad Bajar ini ya sangat merasa ya nggak suka ya dengan orang yang beliau bicarakan ini. Khususnya terhadap ya yang kita duga ini ya pemilik dari podcast ini teman-teman. Nongkrong ngobrol bercanda sama abang Ane. Dia lakukan semua hal itu sebagai upaya supaya Ana lunak dan mulai mau masuk jadi pemateri di podcastnya. Tadinya Ana nggak mau. Oke. Cuman kadang lihat demikian, mau terima nasihat, mau diarahkan perkara manhaj, diarahkan dan lain-lain. Akhirnya oke, kita masuk. Dengan pertimbangan fikih dakwah mungkin ya, akhirnya Pak Riyad Bajar mau bergabung di podcast ya. Ke podcastnya. Sekali, 2 kali. Setelah Ana masuk, pertama kali, udah sejak itu nggak pernah datang kajian lagi tuh. Oke. Kami ajak terus ngaji dan nasihati terus supaya dia nggak makin larut dengan fitnah ketenaran dan medsos. Mereka ngomong agama terus di medsos soalnya di podcastnya, tapi nggak mau duduk ngaji. Maka di podcastnya sering ngomong agama, tetapi pada aplikasinya itu nggak mau duduk ngaji ya. Podcast Kasih Solusi, kalau kami duga dan umat Islam lainnya yang menduga bahwa yang beliau maksudin adalah podcast Kasih Solusi teman-teman. Jadi fix jualan agama nantinya.
Kalau memang mereka peduli kepada agama, harusnya duduk nuntut ilmu, cari hidayah buat diri dan keluarganya. Oke. Gak ada jalan lain. Makanya Anda bilang mereka harus hadir dan duduk kajian. Oke. Tapi tetap nggak mau datang. Ya, karena bagaimana bisa mendakwai orang yang mengajarkan ilmu agama, tetapi orang tersebut nggak mau ngaji. Ya, jadi kan memang kontradiksi ya teman-teman. Bahkan Oke, diadakan kajian di kantornya, di kantor podcast itu. Anda belain, ya udah. Oke. Seminggu sekali, soal nggak datang. Dibikin 2 minggu sekali, kagak datang juga. Kita ngajar di Jaksel, nggak datang juga. Tapi tiap kali ditelepon, dinasehati, ditegur, dia bilang, iya, gue janji datang, begitu. Tetap dia nggak pernah datang, janji begitu ringan di lidahnya. Masih kita kasih uzur beberapa lama. Ya, kita baca sedikit komennya teman-teman ya. Ada dari siapa nih? Fadlan Akbar. Cara berbicara dan isi pembicaraannya membela diri. Ya, dan pilihan narasinya sudah dapat diketahui di titik rendah mana levelnya. Kesian. Dekat luar biasa secara personal, bahkan ketika terjadi sebuah permasalahan antara dia dengan istrinya, tahu-tahu dia telepon, Jal, masa aku dibilang begini, terbang aja, nih lu ngomong sama bini gue, dikasih gelar depan gak gue? Suruh ngomong sama bininya. Ustadz mana yang sedekat itu sampai digituin? Iya. Sedekat itu. Kami penuhi haknya untuk dihusnuzonin, diuzurin, dinasehatin. Bertahun-tahun. Sekarang setelah kami jauhi, akhirnya kami lihat nggak mungkin terjadi perubahan. Anak kembali kepada sikap anak. Kalau masih sama dia, gue yang larut nanti sama harus dia. Itu anak. Anak jauhi dan anak blok. Sudah. Tapi nggak terjadi perubahan. Dinasehatin. Bertahun-tahun. Sekarang setelah kami jauhi, akhirnya kami lihat nggak mungkin terjadi perubahan. Anak kembali kepada sikap anak. Kalau masih sama dia, gue yang larut nanti sama harus dia. Iya. Itu anak. Oke. Anak jauhi dan anak blok. Sudah. Dijauhi ya, di blok. Tapi nggak pernah kita bikin pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan umum Karena nggak untuk bisa mengingkari diwarnai. atau podcastnya. Jangan. Masih kita hargai. Oke. Masih kita hargai. Karena kami sadar kami lemah. Kalau Coba nggak, kita ulang ya. tapi nggak pernah kita bikin pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan umum untuk mengingkarinya atau podcastnya. Jangan. Masih kita hargai. Ya. Kalau sekelas podcast kayak gini, beliau mau menghargai, nggak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bagaimana sekali ya untuk ya menyinggung podcast ini ya sebelumnya. Tetapi entah ya kenapa kemarin-kemarin kalau dengan seorang pejuang Palestina itu dengan mudahnya mengeluarkan fatwa buatan Israel, buatan Syiah, Rafidah dan lain-lain sebagainya. Ya bahkan ada tuh sempat viral kemarin ya pernyataan juga ya, dari Pak Riyad Bajir ini bahwa penduduk Palestina itu kenapa nggak keluar saja, kenapa harus bertahan di situ dan lain sebagainya. Ya. Waduh. Karena kami sadar kami lemah. Kalau nggak kami yang larut ikut dia dan harusnya. Kami mesti menjauhinya. Oke. Tapi setelah kami jauhi, terlihat dia makin liar. Dia undang dai-dai ahli bid'ah, yang fix ahli bid'ah, dan dia tahu itu ahli bid'ah ketika dulu dia bersama kita. Dia duduk dengan dai-dai ahli bid'ah di acara-acara mereka dari golongan jamaah tabligh dan lain-lain, nggak ragu untuk gabung ke acara itu. Bahkan lebih jauh lagi, ikut hadir kampanye pemilu. Iya. Bukan cuma nyoblosnya doang, oke, khilafiyah dari ulama. Tapi kampanye beda, kepepet makan sama doyan beda. Dan tadi ngaku kepepet beda. Ikut kampanye untuk mendukung salah satu paslon yang ada. Ternyata kalah. Mampus. Aduh, sudah kita lihat teman-teman ya. Sangat-sangat membuat kita ini ya Allah nggak habis pikir. Ya sesama mereka, ya sesama kaum muslimin saling gontok-gontokan. Ya saling sikut dan lain sebagainya. Ya saling nyerang lah istilahnya teman-teman. Ya sebenarnya ya orang-orang model-modelan seperti ini, inilah yang merusak citra Islam itu tadi teman-teman. Khususnya yang merusak ya nama salaf itu tadi. Ya. Saya pribadi teman-teman ya, saya pribadi walaupun ya di kajian salafi, ya saya tetap nggak sependapat dan tidak suka sama orang ini ya Pak Riyad Bajir ini. Kenapa? Ya tentu ada alasannya ya. Kenapa teman-teman? Ya itu tadi ya masih kita ingat mungkin statement beliau ya, statement dari Pak Riyad Bajir ini yang mengatakan bahwa pejuang Palestina itu ya buatan Israel, Syiah, Rafidah ya, dan juga penduduk Palestina itu seharusnya keluar, nggak usah bertahan dan lain sebagainya ya, itu viral teman-teman ya, bahkan seakan-akan menyalahkan pejuang Palestina. Coba ini kan di mana logikanya teman-teman? Ya kemudian yang sekarang ini, ya sebenarnya ada begitu banyak lagi. Ya, tetapi ya nggak usahlah kita bahas. Ya kita fokus yang sekarang ini. Ya coba ngudut itu ya sebat. Itu jelas-jelas orang ini Pak Riyad Bajir ini itu halalkan. Coba di mana itu logika kita bisa menerima teman-teman? Ya kalau kita mau bandingkan ya coba ya.
Sekelas Habib Bahar bin Smith saja loh, ya. Habib Bahar bin Smith itu paling mentoknya itu beliau memakruhkan ngudut. Nggak ada tuh pernyataan Habib Bahar sampai menghalalkan. Rokok dalam masjid hukumnya haram. Kemudian waktu lagi baca maulid rokok haram. Ya ini kebanyakan ya ulama mengharamkan. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Nah ya kan? Di video itu sudah jelas. Ya, Habib Bahar bin Smith itu mentok-mentoknya cuman sampai memakruhkan. Ya, memakruhkan dan mengharamkan. Lah ini ada ya seorang dai yang katanya salafi. Ya, tentu ya beliau ini dari salafi. Ya. Itu dengan jelas mengatakan ya kehalalan. Bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Subhanallah. Padahal kita tahu teman-teman, ya salafi adalah ya orang-orangnya itu yang kita kenal itu paling ketat ya, dalam beragama. Ya, paling ketat dalam beragama, paling selektif dalam memilih guru, ya paling ketat dalam beragama. Ya sebab mereka memiliki konsep. Ya jangan sampai kita ini beribadah capek-capek tetapi ya enggak berbuah hasil, ya enggak memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah ini ternyata amalan bid'ah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengeluarkan statement atau melakukan perbuatan justru itu menimbulkan dosa jariah bagi kita. Nah, itu ya gambaran besar, gambaran secara umumnya orang-orang salafi seperti itu, teman-teman. Ya tetapi ya berbeda sangat membuat kita terkejut dengan pernyataan dari Pak Riyad Bajir ini. Ya, salah seorang dai dari salafi yang dengan tegas, dengan jelas mengatakan ngudut itu ya halal, celana pendek itu halal dan lain sebagainya. Ya Allah, saya pribadi teman-teman ketika pertama kali mendengar pernyataan itu, langsung kayak seakan-akan ada tuh geledek yang nyamber tuh, geledak. Ya sebab ya kemarin-kemarin saya dan teman-teman yang lain, ya teman-teman mungkin di salafi yang lain dengan ya, gencarnya untuk menyuarakan, untuk tidak menormalisasi perbuatan ngudut di ruang publik, apalagi di situ ada anak kecil mungkin di samping kita, ya. Ditambah kita dengan ya gencarnya, dengan semangatnya untuk tidak menormalisasi atau tidak membenarkan di dunia pondok pesantren, santrinya itu diajar atau ada santrinya itu melakukan hal seperti ini. Ya, itu kita ketat sekali di masalah seperti itu, bahkan hal yang ya sesederhana itu loh, ngudut itu kita tegas apalagi terhadap masalah yang lain. Ya, contohnya masalah ya syariat lebih jelas lagi. Masalah tauhid apalagi. Nah, ini tiba-tiba di kemudian hari ini, di belakang hari, di akhir-akhir ini ada seorang dai katanya salafi malah mengucapkan seperti itu. Ya Allah, na'udzubillah. Dan ketika kedapatan setelah keciduk dan viral, orang ini seakan-akan gak mau disalin sendiri. Ya istilahnya kayak gini teman-teman. Ketika ada orang yang udah kelelep nih ya, kelelep. Kalian pasti sudah tahu ya kelelep. Saya nggak bisa bahasakan secara jelas ya. Ya kelelep ya air ya, kelelep. Ya itu dia akan berusaha untuk ya, menarik yang lainnya. Mengambil ranting pohon ya, yang dia pikir itu bisa menyelamatkannya padahal tidak. Atau minimal dia akan menarik orang di sekelilingnya juga untuk ikut masuk bersama dia, untuk ikut kelelep bersama dia. Lah inilah salah satu contohnya kalau kami duga. Ya. Coba lihat sekarang Pak Riyad Bajir ini. Ya, saling sikut, ya, saling nyerang, saling membongkar, teman-teman. Ya, saling membongkar ya sesama mereka. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Padahal seharusnya kita itu ya menjaga ya sesama kita. Ya. Gimana menurut teman-teman? Ya, setelah melihat Pak Riyad Bajir ini, coba kalian komen di kolom komentar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.